Sahabat budaya, selamat berjumpa dengan RRI Yogyakarta yang akan menampilkan drama legenda dengan judul Mitos Gus Kinto. Budaya adalah salah satu tanda tingginya peradaban suatu bangsa. Di antaranya adalah cerita tutur tinular yang menjadi kearifan lokal di suatu daerah. Dan salah satu cerita adalah mitos Gus Kinto. Mitos ini dipercaya sebagai cikal bakal keberadaan Dusun Wadas yang terletak di wilayah Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, berjarak kurang lebih 15 km arah utara pusat kota Yogyakarta. Dahulu, terdapat sebuah padepokan di Dusun Puntuk Kulon, sebelah barat Sungai Bedok, dengan Ki Carito sebagai sesepuhnya. Di antara murid-muridnya adalah nama Bagus Kintoko, anak dari seorang janda bernama Mbok Rambat. Keberadaan hidup Kintoko yang serba kekurangan dan tanpa seorang ayah setiap harinya menjadi bahan olok-olok dari teman-temannya. Dasar anak haram. Kintoko, sebenarnya kamu tidak pantas bergaul dengan kami. Pantasnya kamu hidup di hutan saja. Gandu, apa salahku? Setiap hari kau selalu mengolok-olokku seperti itu. Rasanya aku tidak pernah mengganggumu. Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu itu, Cungkring. Kalau kamu memang tidak terima, mengadulah pada simbokmu, juga pada guru Ki Carito. Aku tidak takut, Kintoko. Perlakuan seperti itu dialami Bagus Kintoko setiap hari dan membuatnya menjadi pemurung. Pada suatu saat, Le, kenapa kamu selalu murung? Mbok, yo sudah. Apa yang terjadi ini sudah kehendak Gusti yang mau aku. Le, kita bisa menerima. Bukankah itu setiap saat diajarkan oleh gurumu Ki Carito? Ini bukan takdir, Mbok. Tapi perlakuan yang sangat membuat hatiku sakit. Kenapa si Mbok tidak bisa merasakan semua ini? Le, Kintoko, aku ini simbokmu. Sejak bayi kamu aku asuh. Aku jaga siang dan malam. Aku bekali dengan doa dan harapan di setiap denyut nadi dan hembus napasmu. Ibarat ada nyamuk kecil satu hinggap di tubuhmu. Simbok tidak akan rela, Le. Jadi Simbok sangat tahu apa yang kamu rasakan. Aku ingin menjadi orang sakti yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun, Mbok. Le, Rambat, sudahlah. Mungkin ini memang sudah saatnya. tapi Kang, Anakmu Kintoko sudah besar. Sudah bisa membedakan salah dan benar, baik dan buruk.
percayalah, aku adalah guru juga Pak D-nya. Le, Kintoko, Ya Pak D. kalau itu memang keinginan, sekarang pergilah ke tepi Sungai Bedok. Bertapalah di situ. Niscaya keinginanmu akan tercapai. Tapi Pak Deweling Yale, apapun yang kamu dapatkan hendaknya bisa bermanfaat bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Baik Pak D. Mbok, Pak D, aku mohon pamit. Kintoko segera menuju ke tepi barat Sungai Bedok. Di sebuah batu besar, dia duduk bersila, melakukan semati seperti yang diperintahkan gurunya Ki Carito. Waktu berganti waktu, hari berganti hari, hingga suatu saat cahaya berwarna biru masuk ke tubuhnya. Kintoko menggelepar seperti menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Beberapa waktu kemudian dia tergeletak lunglai. Namun keanehan terjadi. Dari tubuhnya memancar sinar warna biru yang bisa menerangi aliran air di Kali Bedok. Perlahan Kintoko bangun. Badannya terasa aneh. Karena kebingungannya, Kintoko melampiaskannya dengan menghantam batu besar di dekatnya. Dan batu itu pun hancur seperti hamburan tepung tertiup angin. Akhirnya semua itu aku dapatkan. Aku menjadi orang sakti yang tidak akan pernah terkalahkan. Kabar tentang kesaktian Kintoko pun menyebar, bukan hanya di kalangan Padepokan Punduk Kulon, namun juga ke lain wilayah. Hingga pada akhirnya, Gandu berusaha menemui Kintoko. Ada apa? Kau menemuiku, Gandu? Apakah masih ingin mengolok-olokku lagi? Melempar aku ke sawah? Dan menyakiti hatiku lagi? Kintoko, kamu jangan salah paham, Kintoko. Aku mencari keberadaanmu hanya ingin minta maaf. Aku sadar semua yang aku lakukan itu adalah kesalahan besar, Kintoko. Untunglah Ki Carito mau memberikan pemahaman dan membuka hatiku, Kintoko. Sekarang aku ingin minta maaf kepadamu, Kintoko. Apa? Minta maaf? Semudah itukah? Tidak. Tidak. Aku tidak akan memaafkanmu, Gandu. Kintoko, apapun akan kulakukan, Kintoko.
Asal kamu memberikan maaf. Memberikan maaf kepadaku, Kintoko. Oh, ini yang aku mau. Seketika Kintoko membenturkan kepala Gandu pada batu cadas di dekatnya. Gandu yang sudah tak berdaya kemudian digulingkan ke Sungai Bedok dan hilang ditelan derasnya aliran air. Sesaat kemudian terdengar suara. Kintoko, mungkin ini sudah menjadi takdir hidupku. Aku ikhlas sebagai jalan untuk menebus segala kesalahanku. Namun begitu, pertemananku denganmu tidak akan luntur selamanya. Aku akan selalu dekat denganmu, Kintoko. Perlahan-lahan suara itu pun hilang bersama tiupan angin. Kintoko, kenapa kamu jadi seperti itu, Le? Kenapa kesaktian yang kamu dapatkan bisa merubah watak dan kepribadianmu menjadi manusia yang bengis? Ingat, Le. Simbok jangan menghalangiku. Pergilah. Kintoko sekarang bukan Kintoko yang dulu lagi. Aku sudah dewasa, Mbok. Bagus Kintoko. Akulah orang sakti yang tidak akan pernah terkalahkan. Le, sepatah kata yang kau ucapkan ibarat 1000 mata panah menghujam dada Simbok, Le. Kenapa kamu tega seperti itu? Ingat, Le. Kembalilah ke jalan yang benar, Le. Kintoko, kenapa kamu tega menyakiti hati simbokmu? Dia yang melahirkanmu sebagai lantaran keberadaanmu di jagat ini. Bukankah sebelumnya aku sudah berpesan, Le? Kesaktian itu bukan untuk berbuat sombong, namun hendaknya bermanfaat untuk orang lain. Karena semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, Le. Di atas langit masih ada langit. Aku tidak butuh, Pak D. Aku tidak butuh guru. Aku tidak butuh Simbok. Pergilah. Pergilah menjauh dariku. Aku Bagus Kintoko. Aku sudah besar. Sudah bisa mengurus diriku sendiri. Kintoko, perlakuanmu kepada simbokmu sungguh menyakitkan. Persetan. Itu bukanlah watakmu yang sebenarnya, Kintoko. Itu bukan juga watak murid dari Padepokan Punduk Kulon. Tapi itu adalah watak hewan melata, watak ular yang tidak punya perasaan.
Bagus Kintoko menggelepar, menahan rasa sakit, dan perlahan-lahan dari kulitnya muncul sesuatu. Lama-kelamaan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisi ular. Akhirnya Kintoko berubah menjadi seekor ular hitam pekat, dan di kepalanya ada cengger. Kintoko, Kintoko anakku le. Mungkin ini sudah menjadi kehendak Sang Hyang Agung. Semua ini terjadi karena watak kesombonganmu, Kintoko. Bagaimanapun juga, kau adalah muridku. Ya, sekarang tinggallah kamu di sekitar Sungai Bedok ini. Simbo, Di dekat Batu Cadas, jelmaan dari sahabatmu Gandrung. Pakde, Simbo. Le, Kintoko, ingatlah. Jangan sekali-kali kamu mengganggu anak cucuku yang hidup di desa ini. Biarlah mereka tetap guyub rukun, saling tolong-menolong. Dan suatu saat, mereka tentu akan mengingatmu. Semoga Gusti selalu membimbingmu, Le. Bagus Kintoko. Gus Kinto. Sampai saat ini, keberadaan Bagus Kintoko, Gus Kinto, yang menjelma menjadi seekor ular, dipercaya oleh masyarakat sekitar Kalimbedok. Dusun Puntuk Kulon pun berubah nama menjadi Dusun Wadas, yang berarti Batu Cadas. Mitos ini masih dipegang dan menjadi kearifan lokal masyarakat di dusun itu. Demikian drama legenda Gus Kinto. Naskah dan sutradara Sugiman Dwinorseto dengan pemain Dalico Angkring, Anggir Sukesno, Agus Pudang, dan Riyad Miningsih. Teknik dan montase Rido. Sampai jumpa.